pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang disiarkan secara langsung dari Monumen Pancasila Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Dan Alhamdulillah semakin sore semakin dipadati oleh saudara-saudara kita yang menuntut ilmu kepada guru kita, yaitu Habib Mundir, yang menjelaskan kepada kita sekaligus memberikan masukan-masukan terutama dalam memaknai kemerdekaan ini. Nah, bagaimana dengan masukan berikutnya? Bagaimana dengan kritikan-kritikan berikutnya? Barangkali kami persilahkan kepada Habib untuk menyampaikannya. Silakan Habib. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kita lanjutkan lagi dalam makna kemerdekaan ini supaya kita lebih merdeka lagi, kan gitu, untuk menambah takwa kita supaya kita makin dekat kepada Allah. Jadi kemerdekaan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambaku ini ingin memerdekakan dirinya dari kehinaan menuju keluhuran yang lebih, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih lagi. Saudara-saudariku yang kemuliakan, maka oleh sebab itu kita enggak jerit-jerit, teriak-teriak, marah-marah, tapi enggak, kita cuma menghimbau. Ya, juga itu sedikit saya ngehimbau nih. Kalau saya naik salah satu penerbangan Indonesia, saya nggak sebut namanya, dihidangkan minuman keras, mau ngapain? Ya, ntar habis minum jatuh dari tangga, teler. Ya, ada yang begitu penerbangan. Jangan dong dari Indonesia, ya kan? Kalau rokok mudah saja dilarang. Tapi kalau minuman keras kok dilarang, karena adat istiadat Barat, bukan adat istiadat Indonesia itu. Saudara-saudaraku yang kemuliakan, hal seperti itu perlu kita benahi. Juga bank-bank syariah, terbukti sekarang bahwa bank-bank syariah itu lebih membawa keuntungan bagi nasabahnya dari bank-bank konvensional. Orang sekarang lebih berpegang kepada bank syariah karena lebih menguntungkan dan lebih kuat dan bisa dipercaya dari bank konvensional. Nah, permudah munculnya bank-bank syariah ini daripada bank-bank konvensional. Oh, hancurkan bank konvensional, nggak usah. Tapi bank syariahnya dipermudah untuk ditunjang oleh pemerintah agar bangkit. Itu, saudara-saudaraku yang kemuliakan, di dalam kehidupan kita ini semua manusia mempunyai sifat hal yang baik dan hal yang buruk, ya. Dan di dalam hari-hari kita juga banyak hal yang baik dan banyak juga mungkin hal yang buruk. Banyak hal yang kita sangka buruk ternyata baik, banyak hal yang kita sangka baik ternyata buruk. Kita lagi lewat naik taksi, ya, di belakang, di depan kita taksi, kita naik mobil di belakangnya, taksi main belok aja sembarangan, nggak pakai sen. Astagfirullah, kelewatan supir taksi. Kebetulan tujuannya sama, supir taksimu itu nggak waras ya, berhenti sembarangan gitu. Supir taksinya nyeletuk, bukan saya Pak, penumpangnya yang bilang berhenti di sini. Tuh kan, penumpang yang salah berarti, karena penumpang nggak tahu, nggak mengerti cara bawanya kendaraan. Kalau bilang stop di sini, nggak bisa caranya begitu. Di belakangnya banyak mobil, kalau berhenti ditabrak semua yang belakangnya. Ini maksa suruh berhenti, maka ia harus berhenti. Salah di mata orang lain. Metro Mini begitu juga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kasihan bapak polisi kita, para aparat keamanan, repot ngurus yang begini. Ya, satu waktu Metro Mini lewat aja di jalur yang dilarang untuk dilewati. Wos, wah, kata supir Metro Mininya, bebas nih, nggak ada yang nilang, nggak ada suara priwit, berarti bebas, los. Nggak tahunya pelit, ada yang nilang, polisinya ada di dalam Metro Mini. Polisinya di dalam situ, mau kemana lo?
ada di dalamnya polisinya, nggak pakai ngejar lagi, udah di situ. Kebetulan polisinya naik Metro Mini. Saudara-saudariku yang kemuliakan, jangan remehkan polisi. Polisi itu syuhada, aparat keamanan itu kalau wafat syahid. Kenapa? Kalau betul-betul niatnya untuk mengamankan masyarakat, nyawanya ia siapkan untuk menjaga keamanan masyarakat, demi Allah setiap nafasnya fisabilillah, karena hidupnya bakti untuk masyarakat. Ya, tapi kan ada gajinya. Syuhada para mujahidin fisabilillah itu ada juga yang disebut ato, yaitu pemasukan bulanannya. Ada itu di dalam Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mulai ia memakai sepatunya, memakai pakaiannya, keluar berdiri berjam-jam di jalan untuk mengamankan siapa? Untuk mengamankan kita. Kalau nggak ada polisi, gimana berantakannya negara kita ini? Saudara-saudariku yang kumuliakan, mereka wafat mereka syuhada, jangan sangka buruk terhadap mereka. Tapi kembali kepada niatnya masing-masing. Ada juga yang tidak benar, ada juga yang benar. Kehidupan kita juga begitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam memaknai Ramadan, memaknai kemerdekaan yang seakan-akan atau boleh kita anggap suami istri dengan Ramadan. Ya, kemerdekaan kita ini suami istri dengan Ramadan. Karena hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini yang diperjuangkan oleh para pahlawan yang sebagian besar muslimin adalah sejajar dan pada disajadikan satu hari yang sama, waktu yang sama, jam yang sama. Jamnya jam 9 waktu duha. Beradunya pasukan Quraisy dengan 3.000 pasukan dengan 313 muslimin. Cuman bedanya di zaman itu terlihat malaikat yang turun dari langit, di masa kita tidak. Tapi kejadiannya, merdekanya kita pun di luar akal sehat, akal logika kita. Kok bisa merdeka? Kok bisa melawan pasukan-pasukan yang begitu hebatnya? Bukan satu. Ada Belanda, ada Portugis, ada Jepang, ada Inggris. Kurang kuat apa mereka itu? Bahkan ada company yang bersatu rame-rame menghancurkan negara ini. Tapi semua itu runtuh dengan pasukan khusyuk. Kekuatan Ahlul Badr masih mengalir di darah bumi para pahlawan Republik Indonesia. Saudara-saudariku yang kemuliakan, jangan biarkan padam tahun 45 saja. Jadikan terus bangkit bagi kita. Namun jangan sampai kita terpuruk kepada semangat Ahlul Badr yang salah. Hati-hati, kata Imam Ghazali, dengan tipuan setan yang menipu di dalam agama, dalam ketaatan. Setan itu penipu. Setan diriwayatkan di dalam salah satu kitabnya nanti akan saya sebut di akhir saya sebut kitabnya. Saat itu ada seorang yang beribadah bertahun-tahun, seorang pemuda sendiri. Kalau kemarin beberapa hari yang lalu kita bicara juga tentang pemuda sendiri yang beribadah, ini sekarang sendiri juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kenal maksiat. Setan iblis cemburu dengan orang ini. Orang ini siapa yang bisa menggodanya? Harus digoda, harus dijebloskan. Dia cemburu. Gimana jahatnya setan? Dia datang lewat mimpi. Nah, hati-hati nih, makanya yang mimpi-mimpi, ya, bukan maksudnya mimpi junub, bukan, ya.
Oh sekalian saya mau jelaskan, lupa nih. Banyak yang bertanya, gimana kalau Mas sudah azan subuh, bangun telat sahurnya, belum mandi junub, apakah sah puasa Ramadannya? Sah puasa Ramadannya. Ini banyak yang nanyain, bosan saya jawabnya di website. Ini lagi yang ditanya, ini lagi yang ditanya. Enggak bosan, maaf, jadi nyakitin perasaan akhirnya. Nggak mau buka website. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Iblis ini cemburu, lalu ia datang ke kampung terdekat. Di situ dilihat ada seorang wanita yang tidak waras. Ibunya dan ayahnya membawanya ke sana kemari, ingin agar anak putrinya ini sembuh. Gak sembuh. Akhirnya datang dengan pakaian ulama besar, dengan panjangnya janggutnya putih tua dengan tongkatnya. Kamu mau putrimu sembuh? Mau. Juragan, mau Romo? Ya sudah, kalau gitu kamu pergi tuh, di sana ada rahib, ada seorang. Habis waktu ya, pas lagi tegang-tegangnya. Seru nih yang model begini ya, nih. Bagus nih. Ada seorang koma gitu ya, tanda seru. Insya Allah kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Tablik Akbar. Ya ilahi wa maliki, anta ta'alam kaifa hali, wa bima qad halla qalbi min humumin wa istighali, fatadarakni بلطف منك يا مولى المولي، يا كريم الوجه قسني قبل أن يفنى